Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semuanya, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita sudah berada di hari kelima di bulan puasa ini. Mudah-mudahan puasa yang kelima ini kualitas puasa kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan akan benar-benar menjadi wasilah, menjadi jalan sehingga kita la'allakum tattaqun, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'us shalihin was sahabatil qurrati wat tabi'in wal ulama ila amilin salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in. Summa sallallahu abaina wa madina jaddina wa jaddatina amina wa madina khalina khalatin wa muallimina summa khususan ila syekh Islam Muhammadin summa sallallahu alaihi wasallam wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, soimin soimat rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ikatan di ubun-ubun kita. Jadi setan itu akan mengikat ubun-ubun kita dengan 3 ikatan, dan supaya ikatan yang ada di ubun-ubun kita itu lepas, maka kita harus bangun malam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangun malam kemudian berzikir, ingat kepada Allah, maka akan lepaslah ikatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil wudhu, maka akan lepaslah ikatan yang kedua. Dan yang ketiga, fasalli, ya, maka kita setelah wudhu sholat, ya, setelah kita sholat insyaallah ikatan kita yang ketiga akan lepas. Jadi setelah sholat maka 3 ikatan itu akan lepas semuanya, sehingga ketika pagi pun kita akan menghadapi pagi yang ceria, ya, hati yang gembira. Berbeda dengan orang yang tidak bangun malam, yang tidak qiyamul lail, ya. Orang yang tidak qiyamul lail maka paginya itu memiliki rasa malas, ya, tidak punya tujuan hidup, ya, tidak punya gairah hidup. Oleh karena itu, supaya kita pagi harinya memiliki gairah hidup, maka jangan lupa untuk sholat malam. Karena ketika kita sholat malam, ketika kita ruku, ketika sujud, maka energi positif atau darah yang mengalir di otak kita itu terus berjalan dengan baik, mengalir dengan baik, sehingga pagi harinya otak kita akan encer, dan hati kita pun nanti juga akan baik dalam menghadapi hidup ini. Nah, sahabat-sahabat soimin-soimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Salim radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Salim radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas
afsyus salam, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam di antara kalian. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita menebarkan salam di antara kita. Salam ketika kita bertemu dengan sahabat kita, ya. Kemudian mengucapkan salam kepada sahabat kita yang beragama Islam ketika bertemu, atau juga ketika akan berpisah dengan sahabat kita, atau ketika kita mengucapkan salam ketika kita akan bertamu kepada orang lain, maka diawali dengan ucapan salam. Kenapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim? Karena di dalam ucapan salam itu ada 3 doa. Yang pertama adalah doa assalamu alaikum, mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, warahmatullah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan doa yang ketiga, wabarakatuh, mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan salam, berarti kita mendoakan orang lain. Yang pertama agar selamat, mendoakan orang lain agar mendapatkan kasih sayang Allah, dan mendoakan orang lain agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti di dalam ucapan salam, pentingnya ucapan salam, sehingga baginda Kanjeng Nabi memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk afsus salam, tebarkan salam. Jadi orang yang mengucapkan salam itu sunnah hukumnya. Kemudian dan orang yang menjawab salam itu wajib. Ya, kalau kita wajib berarti kalau kita tidak menjawab ucapan salam orang lain berarti kita punya utang salam. Kalau kita punya utang uang bisa dibayar dengan uang, tapi kalau kita punya utang salam, bagaimana cara membayarnya? Oleh karena itu, ketika ada orang mengucapkan salam, maka kita wajib untuk menjawabnya. Itu tentang salam. Dan ingat, salam ini merupakan doa, sehingga di antara kita harus saling menebarkan salam. Dan insya Allah pahala mana yang paling baik antara menjawab salam dan mengucapkan salam? Pahala yang lebih baik, yang mendapatkan pahala lebih banyak adalah orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'at'imut ta'ama, yaitu memberikan makan, ya. Memberikan makanan, utamanya kepada fakir miskin, kepada janda-janda tua, kemudian kepada anak yatim. Kita memberikan makan. Kenapa? Ini sebagai bukti rasa syukur kita, ya. Rasa cinta kita kepada anak yatim, rasa cinta kepada fakir miskin, kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian kita dengan sesamanya, utamanya kepada orang yang pengemis yang sudah tua renta, maka berikan makan mereka, ya. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan yang ketiga salat malam. Salat malam ketika para manusia sedang tidur, ketika sahabat-sahabat yang lain tidur, orang-orang banyak tidur, kita bangun untuk qiyamul lail. Itu yang dianjurkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dianjurkan tadkhulunal jannata bisalamin, maka insya Allah kalau kita melaksanakan yang ketiga-tiganya, kita akan masuk surga dengan selamat. Ya, ini harapan kita, mudah-mudahan dengan kita memperhatikan, melaksanakan apa yang menjadi anjuran baginda Kanjeng Nabi, menebarkan salam, memberikan makanan kepada orang lain, dan sholat malam, insya Allah kita akan selamat masuk ke surganya Allah. Rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala hadis hasan sahihun. Dan selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Jadi paling
ya, utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa di bulan Muharram atau puasa Muharram. Gitu. Jadi puasa Muharram ini menempati urutan yang kedua setelah puasa Ramadan. Ya, afdhalus siyam, paling utamanya puasa setelah Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah, dan paling utamanya salat ba'dal faridah, setelah salat fardu, salatul lail, yaitu salat lail, salat malam. Oleh karena itu, ini yang harus kita perhatikan. Jadi paling utamanya salat setelah salat fardu, ya, yaitu salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yaitu salatul lail, yaitu qiyamul lail, yaitu salat malam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul lail mathna mathna, ya, fa idza khifta subhi, ya, fa'autir biwahidah, ya, biwahidatin. Jadi baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qiyamul lail, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dari Ibnu Umar. Dan apabila takut sudah masuk subuh atau mungkin mepet, ya, mepet, alhamdulillah, maka fa'autir biwahidatin, maka sholat malamnya itu ditambah 1 rakaat, ya, atau satu bahasannya di sini ditambah witirnya 1 rakaat, karena sudah mendekati subuh, sehingga sholatnya itu hanya dilakukan 1 rakaat saja. Muttafaqun alaih. Kemudian selanjutnya wa anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat minal laili, pada suatu malam, masna wa yutiru bi rakaatin, ya. Kemudian 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat, atau dikenal dengan salat witir. Jadi salat witir itu, ini juga diperhatikan, salat witir itu bukan salat khusus untuk bulan Ramadan, akan tetapi salat yang bisa dikerjakan selain bulan Ramadan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu an qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasyari hatta tadunna alla yusuma minhu wa yusumu hatta nadhunna alla yuftira minhu syai'an wa kana la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitahu. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, baginda kanjeng Nabi itu berbuka, ya, minasyahri, sebulan penuh, hatta nadhunna, sehingga disangka, ya, mengira, alla yasuma minhu, baginda kanjeng Nabi itu tidak berpuasa sebulan penuh, ya. Sehingga ketika melihat Nabi berbuka, dia disangka seakan-akan Nabi itu tidak berpuasa sebulan penuh. Wa yusumu hatta tadunnu, kemudian Nabi berpuasa hatta tadunnu, sehingga disangkakan alla yuftira minhu syai'an, ya, disangka baginda kanjeng Nabi berpuasa sebulan penuh tanpa berbuka, ya. Wa kana la tasya'u, dan baginda kanjeng Nabi
Ya. Di situ memang luar biasa ketika dilihat oleh Anas, la tasha'u antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu. Ketika Anas ini ingin melihat baginda Kanjeng Nabi Muhammad tidak sholat, ternyata malam itu Kanjeng Nabi sholat. Nah, kemudian wala naiman illa ra'aitahu. Dan ketika Anas ini ingin melihat baginda Kanjeng Nabi itu tidak sholat atau tidak melihat Kanjeng Nabi tidak sholat, maka Nabi sholat. Dan sebaliknya ketika ingin melihat Nabi tidak tidur, ternyata Nabi tidur. Nah, ini Anas bingung. Anas ini ingin melihat Nabi tidak sholat, mana dilihat Nabi sholat. Kemudian satu ketika juga Anas ini ingin melihat Nabi tidak tidur, tapi ternyata Nabi tidur. Nah, apa dari inti hadis ini? Hadis ini dijelaskan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad ini pintar atau pandai dalam mengatur waktu. Jadi beliau itu pandai dalam mengatur waktu, sehingga malam harinya ada waktu untuk beribadah kepada Allah, ada juga waktu untuk istirahat. Sahabat-sahabat sekalian, saimin-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rakaatan. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat malam hari qiyamul lail itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yakni yang dimaksud di sini fil laili, pada suatu malam. Jadi salat qiyamul lailnya itu tidak lebih dari 1 rakaat. Yasjudu sajadan, setiap sujudnya itu pada waktu sujudnya itu 1 kali sujud, min dzalika qadara ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan. Sujudnya itu lamanya 1 kali sujud seperti membaca ayat 50 ayat, membaca Al-Qur'an 50 ayat. Luar biasa lamanya. Berarti sujudnya beliau itu panjang. 50 ayat itu lumayan, bisa 2 atau sampai 3 halaman. Kalau 50 ayat, kalau ayatnya panjang-panjang, lumayan lama. Bisa mungkin sekitar, kalau tartil itu bisa saja sampai 15 sampai 20 menit kalau tartil. Kalau 50 ayat. Ya. Kalau pelan. Qabla ayarfa'a rasaha. Jadi sebelum baginda Nabi itu mengangkat sirahnya atau kepalanya dari sujud, beliau itu membaca, ya, lamanya seperti membaca 50 ayat Al-Qur'an. Wa yarka'u rak'ataini, melakukan 2 ruku', berarti 2 rakaat qabla salatil fajri, sebelum salat fajar. Summa yadtaji'u, ya, summa yadtaji'u ala shikkihil aiman. Kemudian setelah beliau itu salat, beliau berbaring, ya, berbaring ala syikihil aiman, di sebelah kanan tubuhnya. Beliau kan kalau berbaring begini, miring ke kanan, jadi berbantalkan lengan tuh. Hatta ya'tiyahul munadi lis-shalah, sehingga ada orang, ya, mengajak untuk melakukan sholat. Di baginda Kanjeng Nabi itu bisa mengatur waktunya dengan baik, ya, bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga pada malam harinya ada waktu untuk istirahat, tidur, ada kalanya waktu untuk beribadah, yaitu sholat qiyamul lail. Sahabat-sahabat, saimin-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi beribadah di luar bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan semuanya tahu, bulan penuh berkah, bulan penuh dengan ampunan dosa, bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala, sehingga orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Akan tetapi di luar bulan suci Ramadan, jangan sampai kita lepas ibadah kita. Kalau kita sudah istiqomah di bulan Ramadan untuk qiyamul lail, maka di luar bulan Ramadan kita harus istiqomah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bersama ridha Allah. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.